menjelaskan tentang mapel bahasa Indonesia yang berjudul teks eksplanasi. Na sebelum nia kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Adapun struktur teks eksplanasi yaitu 1. Pernyataan umum yang berisikan apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, sebab akibat yang berisikan rangkaian atau proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Dan yang ketiga, interpretasi, yaitu berisikan kesimpulan. 1. Pernyataan umum. Sebelum nia kalian sudah tahu belum apa itu banjir. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Bencana banjir tidak terjadi di perkotaan, tetapi juga terjadi di pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas. Peristiwa banjir di kota seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan, sehingga debit air sungai meluap atau bisa disebut banjir bandang. Mengapa banjir itu terjadi? Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Faktor-faktor penyebab banjir. Ada 2 faktor penyebab banjir, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Bagaimana banjir itu terjadi? Banjir dapat terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh faktor iklim, atau juga karena penebangan hutan secara liar yang membuat tanah di sekitar suatu daerah tidak dapat menyerap air dengan baik dan menyebabkan terjadinya banjir. 2. Sebab dan akibat. Berikut proses terjadinya banjir beserta animasinya. Curah hujan pada 1 Januari 2020 di sekitar Jakarta, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, termasuk paling ekstrim dan tertinggi sejak 154 tahun lalu. Banjir yang dipicu hujan besar menenggelamkan sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga sekitarnya. Sampai hari ini, lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 170.000 orang menjadi pengungsi dadakan karena rumah mereka tersapu air bah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan di Jakarta menyebabkan ibu kota negara ini terus tenggelam. Dengan rata-rata laju penurunan tanah sekitar 3-18 cm per tahun. Kondisi ini bertambah memburuk di Jakarta Utara yang berbatasan dengan laut. Tinggi permukaan tanah di wilayah ini 1,5 meter lebih rendah dari permukaan air laut sebagai dampak perubahan iklim. Selain itu, saluran-saluran air yang ada tersumbat sampah akibat manajemen sampah yang buruk. DKI Jakarta memproduksi sampah kurang lebih 7.500 ton per hari atau 2,7 juta ton per tahun. Jumlah itu belum termasuk 300-400 ton sampah yang dibuang oleh penduduk ke sungai terutama pada saat musim hujan. Seperti yang kalian lihat saat ini, bisa dikatakan beginilah animasi proses saat terjadinya banjir. Dari faktor alam, bermula dari turunnya hujan lebat yang mengakibatkan banjir itu dapat terjadi. Hujan yang terus mengguyur dengan derasnya, maka akan mengakibatkan debit air menjadi naik dan banjir pun akan terjadi. Dari faktor manusia yang melakukan penebangan pohon secara liar, akan mengakibatkan terjadinya erosi.
Dan di saat hujan mulai turun, disitulah banjir akan terjadi. Inilah penyebab-penyebab dari faktor alam. Curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Dan yang terakhir penyebab-penyebab dari faktor manusia. Membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Adapun pencegahannya yaitu Membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Like